Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Ari Bagus Nugroho SST MTRT selaku dosen pengampu workshop mikrokontroler dan antarmuka komputer. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Bilal Besor dengan NRP 23236037 dan teman saya. Saya Muhammad Isa Ardiansa dan NRP 23236044. Saya Muhammad Silal Mukmin dengan NRP 2322 6018. Baik, di sini kami eh, menyelesaikan proyek BMS, di mana BMS sendiri yaitu Baterai Monitoring System. Penjelasan singkat dari BMS yaitu merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mengawasi, mengatur, dan melindungi baterai, terutama baterai lithium ion yang umum dipakai pada perangkat elektronik, dan juga sistem energi surya, kendaraan listrik, UPS, dan berbagai aplikasi lainnya. Oke, baik untuk skematiknya sendiri kurang lebih seperti ini. Sistem monitoring baterai ini dirancang dengan mikrokontroler STM32 G030K8T6 sebagai pusat kendalinya dengan menggunakan 5 pin ADC untuk pembacaan sensor tegangan dan arus, 5 pin GPIO untuk button, LED, dan relay, serta pin UART sebagai komunikasi dengan node RED-nya. Mikrokontroler ini menerima supply 3,3 volt dari voltage regulator ANS117. Untuk pembacaan tegangan tiap sel baterai dilakukan melalui rangkaian ADC yang terdiri dari resistor pembagi tegangan serta kapasitor filter untuk menstabilkan tegangan, eh, menstabilkan pembacaan tegangannya. Untuk pemantauan arus sendiri digunakan sensor ACS712 yang mengubah arus menjadi sinyal analog. Sinyal ini dikirim ke pin ADC5 agar mikrocontroller dapat menentukan besar arus secara real time. Sistem ini juga dilengkapi dua tombol button, yaitu tombol reset serta tombol fungsi S2, yang masing-masing dilengkapi resistor pull up serta rangkaian debouncing agar pembacaannya stabil. Terdapat juga rangkaian relay yang digerakkan oleh transistor. Relay ini dapat memutus atau menghubungkan jalur baterai. Terdapat juga dioda yang digunakan sebagai proteksi terhadap lonjakan tegangan saat koil relay dilepas. Untuk keperluan, untuk keperluan komunikasinya, rangkaian ini menggunakan IC MAX 485 sehingga mikrokontroler dapat mengirim dan menerima data melalui protokol RS485 menuju node red. Selain itu, tersedia juga 3 LED indikator yang digunakan sebagai penanda status sistem. Eh, untuk settingan IOC-nya kurang lebih seperti ini. Terdapat 5 pin untuk ADC, lalu ada pin GPIO untuk LED 123 serta saklar 2 serta 3 pin PWM dan pin UART untuk komunikasi ke node-nya. Untuk settingannya seperti ini GPIO-nya, di mana PB0 sebagai LED 1, PB1 untuk LED 2, PB2 untuk LED 3, PB4 untuk button switch 2, dan PB5 untuk komunikasi UART-nya ke EN485. Untuk settingan ADC-nya sendiri kurang lebih seperti ini, di mana kita menggunakan 5 pin untuk ADC, di mana pinnya yaitu in 0 hingga in 4 yang terdapat pada PA0 hingga PA4. Untuk parameter settingnya sendiri yaitu kita setting di scan conversion conversion mode enable, continuous-nya enable, dan DMA continuous-nya enable. Untuk sampling time sendiri yang digunakan sebesar 39,5 cycle pada Common 1 dan 12,5 cycle untuk sampling 2. Tak lupa juga untuk men-setting rank-nya, di mana rank 1 channel 0, rank 2-nya channel 1, rank 3 channel 2, rank 4 channel 3, dan rank 5-nya untuk channel 4. Untuk komunikasinya ke Max 485, untuk node rate-nya eh, kita mengaktifkan USART 1 dengan mode asinkron, di mana untuk baud rate-nya 11.5 200 bits, untuk word length-nya 8 bits,
validity-nya 0 dan stop bit-nya adalah 1. Baik, kita akan lanjutkan pada bagian program. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja utama dari sistem monitoring dan proteksi baterai yang dibuat menggunakan microcontroller STM32. Di sini ada beberapa variabel yang kami gunakan dan beberapa tipe data yang kami gunakan. Untuk tipe data yang kami gunakan ada UNT8 underscore T, char, float, dan integer. UNT8 underscore T sendiri digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat dari 0 sampai 255. Dan tipe data char digunakan untuk menyimpan karakter, tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal, dan tipe data integer digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat. Program pertama yang kami jalankan adalah membaca tegangan. Di sini kami membaca tegangan dengan cara nilai ADC dibagi 12 bit min 1 dikali tegangan referensi dikali tegangan dividernya. Untuk tegangan divider yang pertama yaitu 51.000 ditambah 10.000 dibagi 10.000 dengan rasio 6,1. Untuk tegangan divider yang kedua ada 33.000 ditambah 10.000 dibagi 10.000 dengan rasio 4,3. Untuk tegangan divider yang ketiga ada 20.000 ditambah 10.000 dibagi 10.000 dengan rasio 3,0. Lalu untuk tegangan divider yang keempat ada 5.100 ditambah 10.000 dibagi 10.000 dengan rasio 1,51. Untuk pembacaan arus sedikit berbeda. Kami menggunakan cara tegangan ADC dibagi 12 bit min 1 dikali tegangan referensi dikurangi tegangan referensi dibagi 2 dibagi sensitivitas. Untuk sensitivitas yang kami gunakan di sini yaitu 0,1. Untuk variabel V1, V2, V3, V4, dan A ini digunakan untuk membaca tegangan hasil kalibrasi. Kalibrasi ini digunakan karena ketika sistem berjalan terdapat noise pada tegangan-tegangannya. Maka dari itu kami membuat ini untuk menghilangkan noise agar tegangan yang terbaca mendekati nilai aslinya. Berikutnya, variabel yang digunakan total pack voltage. Setelah semua sel diperoleh, sistem menyuarakan tegangan keempat sel menjadi total tegangan pack baterai. Selanjutnya, program menghitung nilai state of charge atau SOC berdasarkan rata-rata tegangan sel. SOC dihitung dengan membandingkan tegangan rata-rata terhadap batas tegangan minimum dan maksimum sel baterai yang kami gunakan. Hasil perhitungan SOC kemudian dibatasi antara 0 hingga 100% sehingga tidak terjadi nilai di luar batas. Untuk state of hot atau SOH digunakan metode simulasi sederhana. Jika rata-rata tegangan terlalu rendah, maka baterai dianggap mengalami degradasi dan nilai SOH diset menjadi 50%. Jika tegangan normal, baterai diasumsikan sehat dengan nilai SOH 100%. Lalu program dilanjutkan dengan membaca indikator power, warning, dan error. Untuk indikator power sendiri, jika ada salah satu sel yang memberikan nilai lebih dari 0, maka sistem menganggap baterai dalam kondisi aktif dan indikator LED pertama dinyalakan. Untuk indikator warning, jika terdapat sel yang memiliki tegangan antara 3,8 sampai kurang dari 4, maka sistem mengaktifkan status peringatan atau warning. Pada kondisi ini, LED 2 akan menyala. Berikutnya ada indikator error atau overvoltage. Sistem memiliki fitur proteksi. Jika ada sel yang melewati tegangan 4 volt, maka status overvoltage diaktifkan. LED proteksi menyala sebagai indikasi bahwa baterai berada dalam kondisi berbahaya dan perlu tindakan segera. Berikutnya, pembacaan status tombol S2 yang terhubung ke microcontroller.
Jika tombol ditekan, sistem memberikan nilai logika 1. Jika tidak ditekan, nilainya 0. Tombol ini dapat digunakan sebagai input untuk fitur. Dan untuk outputnya sendiri, kami tampilkan di Node-RED. Lalu semua data hasil perhitungan mulai dari tegangan masing-masing sel, arus, SOC, SOH, hingga status proteksi dimasukkan dalam format string. Data ini kemudian dikirim melalui UART dan juga melalui komunikasi RS485. Untuk RS485, pin enable diaktifkan dulu agar modul masuk ke mode transmit, kemudian dikembalikan ke mode receive setelah data terkirim. Untuk data yang kami kirim, kami masukkan ke variabel buffer, dan ini kami menggunakan tipe sesuai tipe data masing-masing, ada %4f sebagai tipe data float, percentage sebagai tipe data integer. Dan demikian sistem monitoring ini mampu membaca kondisi baterai secara real time, memberikan notifikasi peringatan, melakukan proteksi tegangan berlebih, dan mengirimkan seluruh informasi tersebut melalui komunikasi serial. Semua proses ini berlangsung secara terus-menerus di dalam looping utama sehingga data selalu diperbarui setiap 100 milidetik. Baik, selanjutnya untuk node red dari COM4 di sini lanjut ke function 4, di mana function 4 ini terhubung ke beberapa function yang ada di sini, dan setiap function mempunyai penghubung sendiri, mempunyai pengatur sendiri, di mana function 14 ini mengatur power, dan function 17 ini mengatur warning, dan function 13 ini mengatur error, dan function 16 mengatur proteksi, dan function 15 mengatur push button, dan function 5 mengatur tegangan baterai, dan function 6 mengatur tegangan sel 1, dan function 7 mengatur tegangan sel 2, function 8 mengatur tegangan sel 3, dan function 9 mengatur tegangan sel 4, function 10 mengatur informasi arus, function 11 mengatur informasi SOC, dan terakhir function 12 mengatur informasi SOH. Di mana pada function 5 ini terdapat vessel total. Vessel total ini yaitu jumlah dari semua vessel dari mulai vessel 1 yang ada di function 6, dan vessel 2 yang ada di function 7, dan vessel 3 yang ada di function 8, dan vessel 4 yang ada di function 9. Baik, selanjutnya untuk tampilan dashboard di sini terdapat beberapa nodes, di mana ini ada tampilan tegangan dan juga tampilan gauge, dan ada indikator LED, dan ada informasi. Di mana di tegangan ini, di tegangan baterai ini yang nantinya akan membaca tegangan dari semua baterai, dari sel 1, dari tegangan sel 2, sel 3, dan tegangan sel 4. Dan di sini terdapat indikator LED-nya, ada power, warning, error, proteksi, dan push button. Di mana power sendiri ini adalah sebagai indikator untuk mengetahui bahwa microcontroller tersebut sudah terhubung kepada laptop. Dan untuk warning sendiri, indikator ini berguna untuk ketika tegangan yang disuplai kepada baterai itu di atas 3,7 sampai 4. Dan untuk error sendiri yaitu ketika tegangan baterai berada di atas 4 volt. Dan untuk proteksi ini sebagai pengaman, dan push button ini sebagai indikator ketika push button digunakan. Selanjutnya untuk tampilan informasi, terdapat informasi arus, informasi SOC, dan informasi SOH. Untuk informasi SOC sendiri, ini adalah indikator yang menandakan untuk mengetahui persentase jumlah energi yang masih tersisa di dalam baterai. Dan untuk informasi dari SOH ini sendiri, yaitu eh, ini adalah sebuah indikator yang mengetahui bahwa kondisi kesehatan baterai terhadap kondisi awalnya ketika masih baru. Oke, jadi ini adalah kondisi ketika sudah dikasih baterai ya. Tegangan sel 2-nya sekitar 2,8 volt, sel 3-nya 3,5, dan di sel 4-nya yaitu sekitar 3,3 volt. Terus, Untuk tegangan baterai yang telah terukur hampir sesuai dengan tegangan yang terbaca pada Node-RED.
Dan untuk indikatornya, karena tidak ada baterai yang melebihi tegangan yang telah ditentukan, maka belum ada yang aktif. Dan untuk state of charge-nya berkisar 42% dan untuk SAH-nya 100%. Ini kita coba ganti untuk baterai di sel 2-nya dengan tegangan sekitar 4,1 volt. Setelah baterai diganti dengan baterai yang memiliki tegangan yang lebih tinggi, untuk indikator error dan proteksinya aktif dikarenakan tegangan pada sel 4 melebihi tegangan yang seharusnya, yaitu tegangan dengan volt 4 volt.